Tahfidz Quran Darul Mustafa dan dunia, dalam hal ini Bapak Al-Ustaz Ali. Mari kita muliakan bersama para guru atau para asatidah yang serius untuk membina anak-anak kita sehingga sampai bisa berhasil menyelesaikan tahfidznya, hafalannya 30 juz. Mari kita hormati bersama Bapak Bupati atau mewakili, Bapak Menteri Agama atau mewakili dan lain-lainnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu sisa setengah jam lagi masuk waktu salat duhur. Tadi Bapak Menteri Agama yang mewakili yang mengatakan saya diberikan waktu 3 jam untuk ceramah, tapi ternyata sisa setengah jam diberikan, habis waktu. Ya, tidak apa-apa karena tadi sudah cukup banyak penjelasannya semua. Setiap yang memberikan sambutan termasuk juga pimpinan pondok tadi dalam hal ini Ustaz Ali sudah memberikan banyak pencerahan mengenai fadilah atau keutamaan Al-Quran, kemudian orang-orang yang bersedekah berinfak dengan Al-Quran. Ya, sudah cukup. Saya hanya tinggal sedikit menambah saja. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudaraku, wabillahi 30 juz di tahun ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti kita cemburu karena tidak boleh kata Alaihi Wasallam di dunia ini kita tidak boleh cemburu atau iri atau hasad kepada orang kaya, para pejabat, orang diberikan kekayaan harta yang lebih ataupun jabatan. Kita tidak boleh iri. Hanya 2 saja yang dibolehkan iri kepadanya. Pertama, penghafal Quran yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafalnya siang dan malam. Kita boleh iri, cemburu dalam hal ini. Yang kedua, hasad atau iri kepada orang yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu juga bisa kita iri atau hasad kepadanya. Masya Allah, ini sebenarnya anak kita yang diberi nikmat oleh Allah ini kita cemburu Pak Bu ya, kita cemburu Bu ya. Kalau anak-anak kita belum masuk menghafal kita masukkan ya. Kalau anak-anak kita belum selesai hafalannya, bagaimana berusaha supaya anak-anak kita juga ikut selesai juga hafalannya 30 juz. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Menteri Agama mengenai fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan orang yang betul-betul menekuni Al-Quranul Karim. Subhanallah. Tapi memang ini merupakan pilihan bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada setiap kaum, kepada setiap umat ini. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan juga patut diberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, anna lahum ajran kabira, bahwasanya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bukan cuma itu saja, di dunia saja sudah mendapatkan keberkahan. Jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini kalau ditekuni, keberkahannya Allah sudah kasih di dunia. Ya, keberkahan bukan pahala ya. Karena apapun kita amalkan di dunia ini belum ada pahala diberikan, tapi keberkahannya ada. Kalau pahala nanti di akhirat. Soalnya kalau diberikan pahala setiap orang, nanti dunia kepenuhan dengan pahala tidak muat. Karena dijelaskan di dalam hadis bahwa dunia ini kecil. Kalau diberikan setiap pahala, orang yang setiap beramal diberikan pahala, maka tidak muat ini dunia. Makanya pahala itu Allah simpan nanti di akhirat. Ya. Tapi yang adalah keberkahan, kita ketekuni Al-Quran, keberkahan kita dapat. Bapak-bapak dan ibu, kita tahu bersama, Al-Quran merupakan pedoman petunjuk kita. Itu pedoman hidup kita.
Kalau manusia, orang hari ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidupnya, makanya kehidupannya tidak terarah, makanya kehidupannya terombang-ambing, tidak merasakan kebahagiaan, selalu merasakan kegelisahan. Kenapa? Karena Al-Quran dibelakangkan, tidak dijadikan sebagai petunjuk utama, padahal sudah lengkap dalam Al-Quran itu petunjuknya, semua diajarkan, semua ditunjukkan. Urusan pernikahan ditunjukkan dalam Al-Quran, urusan membina anak, urusan ukhuwah silaturahim, urusan pekerjaan, jadi semua diarahkan oleh Al-Quran. Hanya sebagian besar di antara saudara kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya bacakan juga hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dan paling terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik artinya sebaik-baik, paling terbaik. Sekian banyak manusia di dalam kehidupan dunia ini, yang paling terbaik dan sebaik-baik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan hal ini adalah para santri sedang menekuni menghafalnya Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan para gurunya. Ini sebaik-baik. Masya Allah hadirin, masih banyak hadis yang lain yang membahas seputar mengenai fadilah Al-Quran. Bahkan juga dalam sebuah hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kirabil bararah, walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'u fihi alaihi syakun lahu ajran. Orang yang pandai, orang yang pintar dalam hal ini, bagus bacaannya, tajwidnya, makhrajnya bagus, sesuai dengan aturan Al-Quran, maka ternyata nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama para malaikat yang benar, lagi pencatat yang benar, nanti akan dibersamakan bersama malaikat pencatat lagi benar. Walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'u fihi lahu syakkun lahu ajran. Namun ada juga diberikan pahala bagi orang yang mempelajari Al-Quran dalam keadaan tertati-tati, tersangkut-sangkut, nasa ngogenepe makalipu, baru sampai dua, tapi terus belajar, tekun belajar, mempelajari dari segi lafalnya, bacaannya, makhraj, tajwidnya. Ternyata kata Nabi SAW akan diberikan dua pahala. Satu pahala mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibacanya, 10 kebaikan satu huruf. Kalau 2 huruf berarti 20 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kemudian satu lagi pahala diberikan kepadanya karena kesungguhannya, keseriusannya mempelajari Al-Quran, diberikan 2 pahala. Bapak-bapak dan ibu, jadi tidak ada sama sekali ruginya bagi orang yang menekuni Al-Quran, justru mendapatkan keberkahan. Semua diberkahi hidupnya, umurnya diberkahi, waktunya diberkahi. Kalau bapak-bapak ini rajin membaca Al-Quran saja, tahu salah menghafalnya, mungkin tidak mampu menghafal, tetapi rajin membaca Al-Quran saja setiap hari, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkahan, turunkan rahmat kepadanya. Pekerjaan menjadi berkah, istri menjadi berkah, anak-anak menjadi berkah, pekerjaan menjadi berkah, semuanya di lingkungan kita itu menjadi berkah. Dan memang haknya Al-Quran itu, haknya Al-Quran dikhatamkan 2 kali dalam 1 tahun, itu haknya kata Nabi. Kalau Quran kita menghatamkan atau membaca dalam 1 tahun, apalagi tidak pernah khatam sama sekali, itu nanti Al-Quran menjelma di akhirat, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisiknya menjadi seperti manusia, datang mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, itu si fulan ketika hidup di dunia dia cuma
dia beli saya baru disimpan di lemari jadikan pajangan, cuma disimpan di lemari jadikan perhiasan, tapi tidak pernah saya dibuka-buka dibaca-baca. Maka saya tidak rela ya Allah kalau dia engkau masukkan surga. Jadi Al-Quran itu kalau diterima pengaduannya diterima oleh Allah SWT. Tapi bagi orang yang rajin membaca Al-Quran di dunia, datang juga menjamah Al-Quran nanti diminta kepada Allah, ya Allah masukkan ke dalam surga hamba-hambamu itu, karena dia rajin sekali membaca saya, diperhatikan saya, maka dilihatkan sekarang untuk meminta kau untuk masukkan ke dalam surga. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran itu ada fadilahnya ketika kita tekuni, ketika kita pelajari, ada fadilahnya begitu banyak, ada juga ancamannya bagi orang yang tidak memperdulikan Al-Quran, bagi orang yang yang acuh tak acuh dengan Al-Quran, yang cuek terhadap Al-Quran, itu sama sekali tidak boleh kita acuh tak acuh dengan Al-Quran. Sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi, mesti kita pandai baca Al-Quran, karena nanti di akhir Bapak dan Ibu tidak ada alasan diterima, alasan apapun kita. Ya Allah, ketika hidup dunia saya tidak bisa membaca Al-Quran, ya Allah, ketika saya sholat, ya Allah, baca Al-Quranku di dalam sholat tidak bagus, ya Allah, kita beralasan, bermasa bodoh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nanti Allah sampaikan, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada orang memberikan peringatan kepada kalian, memberikan pelajaran? Apakah tidak ada ustadz, kiai, ulama dan sebagainya memberikan pelajaran di tengah-tengah kalian sehingga kalian tidak mau belajar? Jadi tidak ada alasan diterima bermasa bodoh di akhirat, ya. Itu tidak dilihat dari segi apakah dia pejabat, apakah dia orang biasa, apakah pemimpin atau rakyat, orang termasyhur, terkenal atau tidak. Yang jelas adalah semua akan dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi patutlah kita cemburu kepada anak kita ini, ya, memberikan aspirasi, maka kita dukung, kita berikan, ya, kemampuan kita, apa kemampuan kita berikan dan bantu anak-anak kita, ya. Kalau kita misalnya tidak ada anak, mandul misalnya, tidak ada anak, ya, kalau mandul kita ambil anak angkat, dipesantrenkan, masuk ke dalam pesantren, kasih menghafal atau disekolahkan, ya, kalau tidak ada anak. Kalau juga tidak mau, paling tidak adalah kita bina anak-anak di salah satu di pesantren mungkin tidak mampu, kita bina. Bapak dan Ibu, jangan khawatir, tidak ada kerugian sedikit pun. Nanti banyak orang kaget, heran di akhirat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat berikan pahala hafiz Quran itu si fulan, si bapak itu. Heran, ya Rasul, ya Allah, kenapa saya ada pahala hafiz Quranku? Waktunya di dunia saya tidak pernah menghafal, saya tidak ada anak-anak menghafal Quran, cucuku juga tidak ada menghafal Al-Quran. Dijawab oleh Allah, betul memang tidak ada. Kau tidak menghafal Quran, tidak ada anakmu, tidak cucumu, tapi kau pernah membiayai, ya, mengongkosi salah seorang anak santri di pondok pesantren, atau pernah membantu salah satu pesantren di dunia untuk kemaslahatan, untuk kelancaran pelajarannya, maka kamu dapat pahala hafiz Al-Quran. Jadi kalau kita ingin ikut bersedekah di pondok pesantren Darul Mustafa misalnya, ya, Allah tidak melihat jumlahnya banyak atau sedikit, yang penting ikhlas. Kan memang bersedekah begitu, keikhlasan yang penting, bukan jumlahnya, ya, tapi paling banyak paling bagus, ya. Jangan kita jadi orang kikir, ya, karena orang kikir itu tidak ada orang suka. Allah tidak pernah kikir kepada hambanya. Beriman, taat, tidak taat, menjadi kafir, Allah kasih hidup, Allah kasih rezeki, itu pertanda Allah tidak kikir. Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi SAW kehidupannya kadang menderita, tidak makan 3 hari, tetapi kalau ada orang meminta-minta makanan atau dalam hal ini pengemis, Nabi usahakan kasih makanan, walaupun Nabi sendiri kelaparan.
Pertanda bahwa Nabi tidak kikir. Jangan kita jadi orang kikir. Karena sesamanya orang kikir juga tidak suka. Ustadz itu tetanggaku kikir sekali, pelit banget, ya. Tidak mau memberi sedikit, bersedekah sedikit, tidak mau berkorban kalau dulu korban. Padahal dia tidak lihat dirinya, dia juga orang kikir. Ternyata sesama orang kikir juga tidak suka. Memang orang kikir tidak ada orang suka, ya. Hadirin perlu kita pahami bahwa apapun kita pergunakan di dunia ini itu bukan milik kita. Apa sih kita miliki di dunia? Tidak ada, Bapak Ibu. Miliknya semua Allah. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari fisik kita saja tidak sedikit pun kita miliki, miliknya Allah semua. Apalagi harta, apalagi duit, punyanya Allah. Kenapa kita mau pelit? Kenapa kita mau titip tidak bersedekah? Pada orang tidak ada sejarahnya orang bersedekah bangkrut. Yang bangkrut itu orang kikir. Yang banyak yang bangkrut adalah orang kikir. Banyak hartanya tidak mau sedekahkan, tidak mau infakkan, maka suatu saat akan dibangkrutkan oleh Allah. Ya, apakah hartanya kebakaran atau kehilangan, kerampokan, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pelitkan hartanya Allah, jangan kita pelitkan kepunyaannya Allah. Semuanya hanya pinjaman saja kita ini. Kita diutus oleh Allah, kita diciptakan Allah untuk mengelola saja hidup ini. Semua harta miliknya Allah ini hanya diamanahkan untuk mengelola dengan baik, ada aturannya. Ya. Nah kalau kita pelitkan, tahan itu kepunyaan Allah, kenapa kita mau tahan bukan milik kita? Ya, mari kita bersedekah, berinfak. Tadi sudah panjang lebar jelas kalau bicara agama juga mengenai bagaimana mengarahkan. Alhamdulillah sudah terbuka hatinya semua oleh pemerintah. Ya, pimpinan pondok juga dan Malim Ustaz Ali tadi menjelaskan juga bahwa kesejahteraan satu rakyat atau satu negeri itu apabila kerjasama antara umara, pemerintah dan ulama. Memang seperti itu, sudah jelas kata Nabi SAW. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya suatu penduduk negeri semua beriman dan bertakwa, bagus semua imannya, bagus semua takwanya kepada Allah, la fatahna, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Apa yang maksud keberkahan dari langit? Keberkahan dari langit itu banyak harta kita, banyak penghasilan kita atau sedikit, yang jelasnya kita tetap taat kepada Allah, mudah kita taat kepada Allah. Tapi kalau tidak ada keberkahan, tadinya waktunya sedikit hartanya, penghasilannya luar biasa, masih dekat dengan Allah, rajin ibadah. Begitu sudah banyak, udah sibuk urus hartanya, sudah jarang rajin ibadah, sudah jarang ke masjid salat berjemaah, sudah sibuk, itu namanya tidak ada keberkahan. Ya. Kemudian apa yang dimaksud keberkahan dari bumi, dari tanah? Insya Allah tanaman-tanaman kita, baik padi kita di sawah ataupun coklat kita di kebun dan sebagainya, menjadi ikut berkah. Satu negeri, satu kampung mengeluh, ya Ustaz, di kampung kami ini, aduh, coklat kami ini sudah termakan ulat semua. Kemudian padi di sawah juga dimakan tikus, makan ulat. Bisa jadi itu keberkahan sudah tercabut dari kampung itu, sudah tidak ada keberkahan dari bumi. Kenapa? Banyak orang sudah lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan agama. Banyak orang sudah tidak mau bersedekah. Begitu banyak penghasilan padinya, penghasilan coklatnya, tidak mau sedekahkan, tidak mau keluarkan zakatnya. Zakat dan infak sedekah itu berbeda. Kalau zakat ada hitungannya, kalau infak sedekah, ya banyak bacanya dan keikhlasan. Kalau zakat ada hitungannya, ya. Bapak dan Ibu, banyak orang bersedekah tapi tidak berzakat. Ya. Sehingga ada orang pernah mengeluh ke saya, Ustaz, kenapa saya ini setiap masuk saya mesti berjamaah, kalau ada kotak amal lewat, saya pasti kasih masuk uang dalam kotak amal. Tidak pernah saya lewatkan saja begitu kotak amal atau celengan, pasti saya kasih masuk uang. Saya bilang, berapa kita kasih masuk? Ya 2.000, ya 1.000. Dekat uang baru atau uang bonyok? Juga uang bonyak. Karena orang begitu biasa kota amal ya, kalau lewat diambil itu uangnya yang paling
kecil nilainya dan kusuk, sudah kusuk, banyak nih, ya kasih mas, dicari itu, ya. Padahal namanya bersedekah infak itu kan keikhlasan, paling banyak paling bagus seperti ikhlas. Cari uang yang merah, jangan cari uang paling kecil nilainya, yang merah dikasih, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, saya rajinnya saya bersedekah, berinfak, tapi kenapa selalu kecurian, kerampokan? Baru-baru dirampok lagi saya punya toko. Dia bilang, tunggu dulu Pak, Bapak sudah berzakat kah? Sudah keluarkan zakat hartanya? Dia bilang, saya tiap hari tuh, kalau setiap 5 waktu saya pergi ke masjid, pasti kasih masuk uang. Saya bilang, belum cukup menghilangkan perampok itu Pak. Baik Pak Haji, belum cukup untuk menangkis perampok pencurian itu. Keluarkan zakatnya Pak. Itu kalau harta sudah lebih, hitungannya ada namanya zakat, bukan lagi infak. Infak itu lain lagi. Infak itu cuma sunnah, tapi kalau zakat wajib. Itu sudah wajib Bapak keluarkan zakatnya, ada hitungannya. Kalau Bapak tidak tahu, cari ustaz yang menghitungkan hartanya. Ya, jangan pelit. Berarti itu belum memadai, belum bisa menangkis perampok, belum bisa menangkis pencuri. Ya. Padahal namanya bersedekah, berzakat, berinfak itu menangkis atau menjauhi daripada bala bencana. Apapun bentuknya itu bencana dalam kehidupan kita akan ditangkis semua oleh sedekah. Tapi kalau lebih harta kita, lebih hitungan zakatnya tidak dikeluarkan, zakat cuma sedekah terus 2.000, 5.000, belum mampu menangkis bala. Masih datang bala itu. Ya. Kenapa kita mau tahan, tidak mau kasih keluar zakatnya? Kecuali kita, tapi perlu kita tahu Bapak dan Ibu, namanya sedekah itu tidak ditunggu harus kaya dulu. Berinfak itu tidak ditunggu harus banyak harta dulu, banyak uang di bank. Tidak. Bersedekah, berinfak itu kemauan. Ada kemauan dalam hati kita, keikhlasan dan kemauan, namanya bersedekah. Walaupun kita namanya kepepet dalam keadaan kekurangan ekonomi, kalau mau bersedekah bisa. Kalau tidak ada sama sekali uang, bisa disedekahkan 1.000, 2.000, tidak ada. Boleh tenaga, bantu pesantren ini dari Mustafa di sekitar kita, bantu tenaga. Oh ada mau dibangun, pergi mencampur semen, angkat batu, angkat pasir, itu namanya sedekah tenaga saja. Karena tidak ada uangnya, kasihan miskin. Ya. Kalau misalnya tidak mampu tenaga, selalu lemah, selalu sakit-sakitan, dengan doa pada di rumah. Cukup doa. Bila doa kasih, ya Allah mudahkan, kelancarkan rezekinya pondok pesantren Mustafa ini, agar segera terbangun semua cita-citanya, tercapai semua. Itu kita doakan. Dia sedekah seperti itu. Nah sedekah paling kecil adalah senyum. Ya, jaki mahal senyum. Ya biar senyum tidak mutok. Banyak orang saking kikirnya, kita berpapasan di jalan. Assalamualaikum Pak. Langsung berkeruk keningnya. Maka purun ningnya. Ya. Kenapa dia berkeruk keningnya? Karena dikira mau dipinjam uangnya. Saya saking pelitnya tuh. Padahal kita cuma salam, ketemu di jalan, langsung berkeruk kerinya, pergi silaturahmi di rumahnya, jalan-jalan, begitu dibuka pintu, langsung buka masan dikasih kita, masuk ke tapana, padahal kita hanya mau datang silaturahim. Ya, kalau ada orang begitu Pak, kalau ada orang pelit bisa diajar. Kalau ada orang pelit Bapak dan Ibu, pelit sekali, tidak mau berkorban idul korban, tidak mau tong sapi, tidak mau waktu idul korban, tidak mau masuk subang, ajarkan kepadanya, bisa diajar. Bagaimana caranya? Darah beli kita datang silaturahmi, bawa hadiah, bawa makanan kurbannya, oh banyak uangnya. Apalagi kalau misalnya di waktu idul kurban dia tidak mau berkorban, kita bawakan daging sapi 1 kilo atau 5 kilo, bawa ke rumah. Nanti kaget dia tuh, wah kenapa dikasihnya banyak uangku ini. Ya, diajarkan namanya caranya. Jadi orang beli itu diajar, jangan dimaki-maki, jangan digosip. Wah itu tetangga Pak Ustaz begini-begini digosip, jangan, tidak menyelesaikan masalah mak gosip. Kalau mak gosip justru menggugurkan nilai pahala ibadah kita. Jangan digosip, dibawakan makanan, dibawakan hadiah. Begitu caranya, mau mengajarkan. Nanti dia sadar itu, wah saya lebih berat ini. Kenapa saya dibadah? Nanti merasa terhina di sisi dikasih makanan, dikasih daging, merasa terhina dia. Wah saya lebih berat untuk. Ada sudah terbukti, pernah saya lihat di Kabupaten Sindra, Sulawesi Selatan, di Parepare ada begitu juga. Jadi teman-teman itu musyawarah, diantarkan betul daging ke rumahnya. Tadinya tidak mau berkorban, tidak mau potong sapi, padahal uangnya banyak deh nih. Orang-orang pengusaha. Ya. Sekalinya setelah itu ternyata sebelum
tiba tahun depan untuk Idul Kurban, ternyata sudah menyerahkan uangnya untuk berkorban. Masya Allah. Setelah dibawakan daging tadi, katanya dia merasa terhina. Kenapa dia bawakan orang dagingnya, saya bisa memberi daging. Nah itu diajarkan caranya ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berinfak ini memang di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ibrah juga dikatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Permisalan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti menanam satu benih, ya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya, seperti menanam satu biji. Maka setelah menanam satu biji tadi, biji-bijian, maka tumbuhlah tadi, maka terciptalah 700 tangkai, kemudian satu tangkai itu menciptakan lagi, tercipta lagi 700 benih. Jadi kalau Rp1 kita infakkan di jalan Allah, membantu apalagi membantu pembangunan pesantren Darul Mustafa, maka Rp1 itu diganjar menjadi 700.000 kali. Itu baru hitungan sedikit itu. Sesuai kehendak ya Allah Subhanahu wa taala, bisa saja lebih daripada itu. Jadi sama sekali hadirin tidak ada ruginya. Jangan kita orang pelit. Ya. Bahkan bisa menyucikan, membersihkan harta yang lain. Karena orang yang tidak mau keluarkan zakat hartanya, zakat mal dalam hal ini, ya, ataupun berinfak bersedekah, maka nanti hartanya lain menjadi kotor. Ya, bagaikan orang yang tadinya kena kanker, dalam tubuhnya ada kanker. Ini kanker kata dokter kalau tidak dipotong baru dibuang, nanti menjalar di seluruh tubuh, merusak seluruh tubuhnya, nanti mati pada ujungnya. Begitu juga hartanya harus dipotong sebagian, keluarkan zakatnya, kalau enggak menjadi berulat nanti hartanya. Karena harta, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai sekalian orang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah sekali-kali harta kalian, wa la auladukum an dzikrillah, dan anak-anak kalian melalaikan dari ingat kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan harta kalian sebagian kata Allah tidak minta semua. Harta itu dari Allah, amanah titipan, tapi Allah juga tidak minta semua dikorbankan, diinfakkan, tidak. Tapi hanya 2,5%. Ya, itu pun bagi orang yang sudah cukup nisab atau hitungan harta baru boleh dikeluarkan zakat, itu diwajibkan bagi orang yang sudah cukup. Tapi kalau tidak, selalu pas-pasan, tidak diwajibkan, hanya boleh bersedekah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Ya, infakkanlah harta sebelum datang kematian. Karena kalau orang sudah madani sakarat, ya agak asam. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ajalin qarib. Sekiranya kayak Allah, undurkan sebentar ya Allah, tunda sementara ya Allah kematianku ini. Jadi begitu orang kalau sudah sakarat itu sementara madani, begitu dia ucapannya. Ya Allah, undurkan sedekah sebentar, sedikit saja ya Allah, saya mau berinfak. Fa asaddaqu aku minas salih, saya mau bersedekah. Madani dia belum masih sedekah. Ya, sudah sakarat bangun bersedekah tidak bisa. Itu orang kalau sudah sakarat sudah ditutup itu pintu taubat. Ya. Pintu permohonan maaf kepada Allah sudah ditutup. Kalau sakarat sudah dipegang rohnya sama malaikat Israel, baru minta diundurkan, tidak bisa. Kemudian kalau masih mati orang sudah masuk kubur, menyesal lagi orang, begitu dibangkitkan di kubur, diperlihatkan semua apa-apa yang sudah dikatakan oleh Nabi SAW, sudah bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, ya, baru dia katakan, Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Oh puang, tadi saya sudah lihat ya Allah, abasarna wa sami'na, dan juga sudah mendengar, saya sudah dengar juga ya Allah, farjina, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Inna mungkin, saya sudah yakin, saya sudah percaya. Baru percaya setelah masuk kubur, minta kembali ke dunia hidup. Adakah jalan? Tidak ada jalan. Ya, tidak mungkin kembali lagi. Kemudian setelah sampai di akhirat, masuk dalam neraka, di sisa neraka, kembali lagi memohon kepada Allah. Ya Allah, Rabbana akhrijna
na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya, bermohonlah kepada Allah, menangis kepada Allah, memohon untuk dikembalikan ke dunia. Itu sudah di neraka dia, sudah ada di neraka, minta kembali ke dunia. Padahal dulu sudah digulung oleh Allah, sudah dihancurkan, sudah tidak ada dunia, mau kembali. Maka dia berkata, alam ya'tikum nadhir, tidak adakah orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Jadi Bapak, sebelum datang penyesalan, mari kita bersungguh-sungguh hidup dunia ini untuk menjalankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk bermain-main. Memang dunia ini diciptakan ada untuk permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur laibu wa lahu. Dunia ini adalah tipuan, dunia ini adalah senda gurau, dunia adalah permainan. Makanya itu banyak orang bermain-main hidup dunia ini. Banyak mempermainkan dunia karena memang dunia ini tempat mainan. Ya, kalau anak-anak biasa bikin rumah-rumah, bikin lagi main-main di situ. Ya seperti itu orang sekarang. Bermain-main dengan dunia. Memang dunia ini sangat singkat hidup kita, antara 60-70 tahun, tapi sangat menentukan di akhirat. Ya, di sini penentunya di dunia ini. Bagaimana kita mengolah hidup kita di dunia ini, begitu nanti juga jadinya di akhirat. Ya. Jadi sebelum datang penyesalan di 3 tempat tadi, ketika sakarat, ketika dalam kubur, dan ketika dalam neraka, mari kita bersungguh-sungguh untuk betul-betul memanfaatkan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Mari kita jalankan, ya. Dengan tadi mengingat fadilah, keutamaan orang-orang mengurus Al-Quran, menghafal Al-Quran. Masya Allah, kita doakan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mampu memberikan secara materi, secara materi dalam membantu di dalam pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Darul Mustafa ini. Mari kita bantu dengan tenaga, rame-rame kita bantu dan tenaga. Kalau kita rame-rame, bapak di sini semua datang di sini, bapak-bapaknya datang bantu tenaga, ada yang mencampur semen, ada yang pasang batu. Saya kira tidak perlu tukang lagi, menjadi tukang semua nih. Jadi tidak lagi bayar keluar untuk bayar tukang, ya. Itu tenaga, membantu tenaga. Kalau tidak mampu kita, doakan paling. Nah, kita doakan lagi. Nah, kita doakan dalam tahajud kita, doakan dalam salat duha kita, salat 5 waktu kita doakan agar diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah mau jam 12, kurang lebih 3 menit lagi. Ya, mungkin cukup sekian memang tadi karena saya sudah dikasih waktu yang terakhir dan capak-capak waktu yang rekat, jadi tidak panjang lebar juga berikan tausiah, karena intinya tadi semua sudah disampaikan oleh beberapa yang berikan sambutan. Insya Allah mudah-mudahan semua ini diberi keberkahan oleh Allah, beri ketekunan, keistiqomahan. Yang penting ada istiqomah. Nah, pandanuki Allah Ta'ala nasabah istiqomah yang paling penting itu, karena orang yang lulus dalam beramal di dunia ini adalah orang istiqomah. Karena yang Allah lihat adalah di akhir amal kita, di akhir penghujung amal kita yang dilihat oleh Allah sampai di mana. Dan kebiasaannya Allah SWT mematikan hamba sesuai kebiasaannya. Apa yang kita biasakan hari-hari kita lakukan itu nanti diakhiri dengan kebiasaan itu. Benar, kalau sosok kita di gosip, hari-hari selalu gosip, hari-hari selalu berbuat keburukan, itu nanti bisa saya kalau tidak bertaubat sebelum datang aja bisa nanti diakhiri dengan gosip kematian kita. Itu tidak ada jaminan, ya. Tapi kalau kita rajin bersedekah, rajin berkunjung ke pondok, ya, ikut juga belajar Al-Quran, jangan bermasa bodoh, jangan cuma anak kita yang disodorkan untuk menghafal, cucu kita tidak mau belajar, mengatakan ya pokok dan nasasta cukup cucuku saja yang belajar, saya mau tahu anaknya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat menghafal Al-Quran, tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Al-Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim muslimat, ya, belajar ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat, ya, minal mahdi ila lahdi, dari ila lahad sampai ayunan sampai ke lahad. Maksudnya begitu kita sudah pandai berbicara, sudah boleh kita belajar. Aku belajar agama sampai kita mati. Ya, kalau sudah mati baru terlambat. Tapi kalau selama hidup tetapi ada niat, paling tidak ada usaha dan niat untuk belajar. Jangan bermasa bodoh, tidak mau belajar sama sekali, tidak ada niat sama sekali mau belajar. Harus ada terus talabul ilmi dalam diri kita, bahwa saya selalu mau belajar tapi tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan. Berdoa pada Allah, ya Allah, beri saya waktu, berikan taufik untuk keluangan waktu, ya Allah, untuk bisa belajar agama, belajar Al-Quran, ya Allah. Saya sudah tua, sudah 50 umur, sudah 70 umur ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah umur 50 bukan bertambah untuk berkurang, sisa berapa sisanya. Kalau Nabi dari umurnya Nabi SAW
63 tahun, bapak yang sudah umur 50 sini sisa 13 tahun umurnya mati. Ya. Kalau bapak sudah 60, umurnya sini sisa 3 tahun. Ya. Kalau sudah umur 63, ayo tinggal bonus, nggak tahu berapa bonus dikasih sama Allah. Jadi kita pikirkan terus, introspeksi diri, kita selalu pikirkan itu, masa depan kita yang dimaksud masa depan adalah akhirat, bukan masa depan untuk ke depan panjang hidup di dunia ini. Tidak ada yang menjamin pada Nabi yang dirahmati Allah panjangnya umur kita. Banyak orang berangan-angan dari kehidupan tapi tidak disampaikan oleh Allah, hanya angan-angannya saja, tapi tidak sampai umurnya. Oleh karena itu alangkah ruginya kita hanya sama kaget, menyesal, penyesalan tidak ada gunanya. Penyesalan biar kita menangis darah, menangis dana, tidak akan mungkin diterima itu permohonan kita, keluhan kita sama Allah. Jadi mumpung kita hidup, kita bisa berkeluh kesah di dunia ini diterima oleh Allah, tapi kalau berkeluh kesah di akhirat tidak, dia jampangi kita dari hati. Ya, artinya tidak dihidupkan lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mumpung masih hidup, mari kita manfaatkan waktu, karena Nabi SAW sabdakan, la tazalu abdi yawmal qiyamah illa ayyusala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga diberi 4 pertanyaan. Pertama, al-umri fima abna. Ya, umur di mana kita habiskan, di mana temu dapat capur umur nanti ditanya. Yang kedua, anjasadi fima abla. Ya, anjasadi fima abla. Umur muda kita, umur masa muda itu mulai umur 15 tahun sampai umur 40 tahun, itu masa muda. Nanti akan diproses, ditanya oleh Allah di mana dimanfaat, di mana dihabiskan itu umur yang muda itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmi, min aina yuntafa'u bih. Itu Pak di setengah agama, ilmu-ilmu agama yang kita sudah tahu. Saya tidak percaya bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini semua sudah berilmu. Di akhir zaman ini bukan lagi zaman bodoh. Orang sudah kebanyakan ilmu, sudah banyak tapi tidak bisa diamalkan. Ya, nanti ditanya oleh Allah, apakah kita amalkan ilmu yang kita ketahui? Kemudian yang keempat terakhir adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Itu orang parata. Harta itu dari mana kita peroleh? Apakah kita peroleh dari halal atau haram? Itu nanti ditanya. Karena harta yang diperoleh dari halal itu dihisab, tapi harta yang diperoleh dari haram diazab, dicalaki. Oh, hasil narkoba bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Oh, hasil narkoba bisa bangun rumah. Ya, itu memang bisa banyak orang begitu. Hasil haram bisa meningkat pakai mata, segi pandangan mata memang meningkat. Tapi sesungguhnya nanti insya mati orang harta. Ya. Nanti disisa dengan bersama harta. Ya, di akhir kalau tidak bertobat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa fima anfaqah. Dan di mana dibelanjakan? Di mana dihabiskan itu uang? Di mana dihabiskan itu harta? Apakah dipakai untuk jalan-jalan saja, dipakai untuk wisata saja, tidak ada untuk masjid, tidak untuk jalan Allah, tidak ada untuk pesantren? Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kita dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah satu orang yang unggul amalannya yaitu orang yang bisa berinfak, bersedekah walaupun dia kepepet. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Al-judi fil usrah. Ada 4, salah satunya adalah al-judi fil usrah, yaitu mampu memberikan bantuan, pertolongan, mampu memberikan sedekah, infak dan sebagainya walaupun dia sendiri juga kekurangan ekonominya. Dia pun juga pas-pasan hidupnya, tapi dia bisa beri. Kenapa? Karena ada kemauan. Kalau orang yang sudah mampang ekonominya kemudian bersedekah berinfak itu wajar saja, bahkan dikatakan sebagai orang pelit kalau tidak bersedekah. Tapi kalau kekurangan ekonomi pas-pasan tapi mau, Masya Allah, ini luar biasa. Ini amalan unggul yang tidak bisa didapatkan semua orang. Hadirin, jadi kalau kita membantu pesantren ini, yakin tadi saya sampaikan bahwa kita akan dapatkan pahala hafiz Al-Quran. Banyaknya anak-anak menghafal lebih 140 tadi santri Ustaz, belum lagi tambahannya nanti itu. Kalau kita masuk ke infak kita, mau 1 rupiah, mau 2 rupiah, mau 1.000, 2.000, 3.000, yang penting ada masuk. Insya Allah, ya kita percaya. Nabi katakan kita akan dipertemukan nanti pahala hafal Quran. Banyaknya orang ini, apalagi kalau kita sumbang makanan, ada namanya subuh Jumat berkah, ya. Ada namanya Jumat berkah, subuh Jumat. Setiap Jumat kita bawakan makanan santri.
nasi kotak, nasi bungkus, nasi kuning, ke apa saja tuh kue. Yang penting ada setiap Jumat kita antarkan makanan di hari Jumat itu. Jumat berkah. Apalagi pahalanya orang bersedekah di hari itu berbeda pahala. Seperti bersedekah di bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan menjadi 3 kali lipat pahalanya orang bersedekah di hari Jumat. Jumat pagi kita antarkan kue, makanan ataukah lauk pauk diantarkan ke pondok pesantren. Masya Allah, kalau kita nanti mati, Masya Allah datang Al-Quran dikubur membela kita. Masya Allah, langsung tiba-tiba datang. Kamu siapa? Ganteng sekali, cantik sekali, harum lagi. Bilang saya Al-Quran, yang ada saya adalah sedekahmu yang kau membantu penghafal Al-Quran di dunia di Darul Mustafa. Ya, jadi mari kita ya. Kalau ada saudara tetangga yang pelit-pelit dilihat kelihatan pelit-pelit tidak mau sama sekali berkorban, itu tadi sudah saya ajarkan caranya. Bawakan uang ke rumahnya, bawakan sedekah, bawakan nasi kuning ke rumahnya. Nanti tuh dia membawa nasi kuning ke pondok pesantren, insya Allah ya. Jadi cara mengajar begini, jangan dicaci maki orang. Kalau ada pelit jangan dicaci maki, jangan digosip, berdosa ki. Tapi diajarkan caranya, bawakan hadiah di rumahnya. Insya Allah saya terima sekalian. Barangkali demikian, tausiah ini sudah cukup panjang juga. Karena sudah jam 12 lewat 5 menit. Barangkali mudah-mudahan yang bertanya datangnya dari Allah SWT, yang kekurangannya tentu dari saya pribadi sebagai hamba yang dhaif yang lemah. Mudah sebab hidayah semuanya, dan insya Allah jadi contoh dan bisa melihat terbuka hati nuraninya bapak-bapak dan ibu bagaimana keadaan di sini. Mudah-mudahan anak-anak kita juga, mari kita ramai-ramai untuk mendatangkan, membawa anak kita di sini pesantren ini untuk aset kita ke depannya insya Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri pembacaan doa kifar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.